Selamat datang di podcast Komadiksi, podcast seru yang bikin kangen di hati. Halo teman-teman semua, kenalin aku Umu Masruroh dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022. Di sini aku akan membawakan podcast Komadiksi dengan judul Join Komadiksi, ngapain aja sih? Ya, teman-teman, tentu saja di sini aku nggak sendirian, ditemani oleh partnerku. Yuk, bisa kenalan dulu. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Izin memperkenalkan diri, aku Rama dari mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin angkatan 2022. Di sini aku akan menemani Umu selama podcast ini berlangsung. Oke, Rama, bagaimana kabarnya, Rama? Alhamdulillah baik, Umu. Baik, seperti judul podcast kita kali ini, aku mau bincang-bincang dengan Rama tentang join Komadiksi, ngapain aja sih? Nah, jadi dari kemarin itu Ram, banyak sekali teman-teman di luar sana yang masih bertanya-tanya tentang kegiatan di Komadiksi. Proker-proker di Komadiksi itu apa aja? Boleh kali kita spill-spill di sini proker-proker besarnya Komadiksi. Oke, terima kasih atas antusias dari teman-teman calon pendaftar Komadiksi periode 2024. Baik, di sini kita nanti akan spill proker-proker apa aja yang ada di Komadiksi. Tapi teman-teman, hal yang kita spill ini merupakan proker-proker yang besar yang ada di Komadiksi, seperti itu. Apa aja tuh Rama, proker-proker besar Komadiksi? Mungkin bisa disebutkan dulu satu persatu. Oke, jadi proker-proker besar yang ada di Komadiksi sendiri itu ada Komfes, Keep Smart, Dusbin, Komjar, Kretop, Eskoma, dan juga Upgrading, Kak. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu ya, Rama ya. Tadi kalau nggak salah itu ada proker bernama Komfes. Apa itu, Rama? Proker Komfes itu? Oke, Komfes sendiri adalah proker berskala nasional yang dimiliki oleh Komadiksi. Ini merupakan salah satu the biggest event dari Komadiksi. Seperti namanya, yaitu Komadiksi Festival. Jadi Komfes itu merupakan event yang di dalamnya banyak sekali kegiatan. Untuk yang tahun kemarin itu ada lomba esai, lomba poster yang berskala nasional, dan ditutup dengan acara puncak yaitu acara seminar nasional yang dilaksanakan secara hybrid. Dan bahkan peserta untuk seminar nasional tahun kemarin itu kita ada peserta yang dari Malaysia, Umu. Wah, luar biasa sekali. Skala nasional tapi ada peserta dari Malaysia ya, Rama. Keren banget. Itu dari bidang apa, Rama, Komfes ini? Oke, Kompas sendiri itu dinaungi oleh bidang minat dan bakat. Akan tetapi, di dalam kepanitiaan dibantu juga oleh bidang media dan informasi. Serta kita membuka volunteer bagi anggota Komadiksi yang berminat join kepanitiaan Komadiksi Festival Umum. Oke, keren banget ya proker besarnya Komadiksi yaitu Komfes, Komadiksi Festival. Nah, tadi juga kalau aku nggak salah Rama, ada proker bernama Keep Smart. Apa itu Ram? Proker Keep Smart itu? Oke, Keep Smart adalah salah satu proker pengabdian dari Komadiksi Umum. Jadi, kepanjangan dari Keep Smart adalah KIP 11 Maret Road to School. Jadi kita sebagai mahasiswa KIP KUNS nanti akan memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara masuk Universitas 11 Maret dan juga bagaimana cara mendaftar dan juga mendapatkan KIP kuliah kepada teman-teman siswa-siswi SMA maupun SMK umum. Oke, jadi semacam kegiatan pengabdian gitu ya dari teman-teman KIP kepada teman-teman di sekolah-sekolah SMA SMK sederajat. Begitu ya, Ram ya? Benar banget, Umu. Luar biasa sekali. Berarti seperti prinsipnya yaitu Komadiksi itu ingin mengabdi kepada negeri. Begitu ya, Ram ya? Benar, seperti tagline Power Komadiksi yaitu berprestasi dan juga mengabdi untuk negeri. Jadi proker Keep Smart ini merupakan salah satu pengabdian kita kepada masyarakat, seperti itu, Umu. Oke, luar biasa sekali. Kalau Keep Smart ini dari bidang apa nih, Ram? Oke, untuk Keep Smart sendiri itu dinaungi oleh bidang hubungan eksternal, di mana keberjalanan Keep Smart ini juga dibantu oleh teman-teman mahasiswa baru penerima KIP kuliah umum.
Oh ya, luar biasa sekali. Aku membayangkannya ini akan seru sekali ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya tadi juga sempat kamu sebutkan ada proker bernama Duspin. Oh, aku sedang mengira-ngira, Duspin ini seperti apa, Ram, gambaran prokernya? Oke, untuk Duspin ini adalah proker dusun binaan di mana kita menjalin mitra dengan salah satu dusun. Kalau di Komadiksi ini kemarin kita menjalin mitra dengan dusun di Ngargoyo Soomo. Jadi kita Mhm. membuat proker-proker yang di mana proker tersebut kita berjalan bersama dengan masyarakat di dusun tersebut, Umo. Mhm. Wow, keren banget ya, Ram. Berarti memang Komadiksi ini punya, kegiatan yang tarafnya untuk mengabdi dan juga untuk bermanfaat ke masyarakat. Seperti itu ya, Rama, ya? Bener banget, Umum. Jadi kalau Mhm. Dusbin ini kita langsung terjun ke masyarakat. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat dan juga kita memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di dusun tersebut dan juga kita juga bisa Mhm. menerima ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari dusun tersebut, Umum. Oke, keren banget ya. Komadiksi memang tidak kaleng-kaleng prokernya. Kalau Dusbin ini dari bidang apa nih, Ram? Oke, kalau Dusbin sendiri itu dinaungi oleh bidang pengabdian masyarakat, tapi di dalam kepanitiaannya itu juga Mhm. dibantu oleh bidang-bidang yang lain yang ada di Komadiksi Smart seperti itu, Umu. Oke, berarti semacam lintas bidang gitu ya, Rama, ya? Bener banget, Umu. Nah, mungkin ini, sama seperti yang sering kali aku dengar nih, Ram, bahwa Komadiksi ini merupakan salah satu ormawa yang di dalamnya itu erat sekali kekeluargaannya. Benar seperti itu, Ram? Benar seperti namanya yaitu keluarga solid mahasiswa KEPK dan juga bidik misi. Jadi Iya. kita bukan hanya sebagai sebuah organisasi, tapi kita juga sebagai sebuah keluarga di dalamnya, Umu. Oke, keren banget. Pantesan, bukan sebagai proker bidang, tetapi proker bersama gitu ya, Ram, ya? Ada, lintas bidangnya gitu ya, Ram? Benar, jadi kita tidak hanya fokus di proker bidang kita saja, tapi kita juga punya kewajiban untuk membantu proker-proker dari bidang lain karena itu juga merupakan bagian dari Komadiksi Smart seperti itu, Om. Baik, luar biasa sekali memang, persaudaraan dan keluargaan di Komadiksi Smart UNS ini ya. Kemudian selain Duspin, sepertinya juga ada proker besar dari Pengmas nih, Rahma. Tadi kalau aku nggak salah dengar ada Komjar. Apa itu, Ram, Komjar itu? Oke, kalau Komjar sendiri adalah proker pengabdian juga, Umu. Akan Mhm. tetapi Komjar ini kita terjun ke sekolah dasar. Jadi kita nanti Mmm. akan mengajar adik-adik siswa sekolah dasar seperti itu, Umu. Oke, luar biasa sekali ya, Ram. Berarti nanti dari teman-teman ini pesertanya siapa, Ram? Yang mengajar ini apakah dari pengurus Komadiksi saja atau kita nanti open volunteer juga, Ram? Oke, jadi proker ini itu dinaungi oleh bidang pengabdian masyarakat. Akan tapi kita itu nanti akan open volunteer. Jadi Mhm. teman-teman anggota Komadiksi yang suka untuk mengajar anak-anak, terutama yang dari fakultas keguruan itu Mhm. biasanya suka mengajar, itu bisa banget disalurkan di proker Komadiksi mengajar ini, Umu. Oke, berarti di Komjar ini juga merupakan proker pengabdian gitu ya, tetapi kepada sekolah-sekolah di SD-SD gitu ya, Rama, ya? Bener banget, Saya Umu. selaku, anak FKIP juga tertarik sekali untuk ikut nih, Ram. Oke, selanjutnya ada dari bidang lain, kalau aku tidak salah dengar tadi ada proker bernama Kretop. Itu apa, Rama? Kretop Kretop. Apa itu, Ram? Oke, untuk laptop sendiri itu kepanjangannya adalah kredit laptop. Ini Mhm. merupakan proker yang sangat luar biasa bagus sekali yang dimiliki oleh Komadiksi Umum. Karena apa? Karena proker ini itu membantu meringankan anak-anak Komadiksi, anggota Komadiksi Mhm. yang masih belum mempunyai laptop. Jadi kita membantu teman-teman dari Komadiksi yang ingin mempunyai laptop lewat proker kredit laptop ini, Umum. Oke, keren sekali, Ram. Aku juga pernah mendengar cerita dari temanku yang menerima, laptop bantuan dari Komadiksi ini karena memang laptop itu punya, apa ya, peran yang sangat penting ya
untuk kita sebagai mahasiswa dalam menunjang keberjalanan kita untuk nugas dan lain sebagainya. Aku pernah dengar cerita dari temanku Rama yang juga sebagai penerima kredit laptop ini dan dia benar-benar berterima kasih Ram. Kalau boleh tahu kredit ini dari prokernya bidang apa nih Ram? Oke, kalau Kretop ini itu dinaungi oleh bidang bendahara umum. Jadi emang output kita ini adalah membantu internal mahasiswa KIPK UNS untuk menunjang dalam Mhm, kegiatan belajar mengajar mereka. Karena sebagai seorang mahasiswa itu tidak bisa kalau kita tidak memakai laptop dalam kegiatan belajar mengajar mhm, pada masa sekarang ini umum. Jadi kita hadirkan mhm. proker Kretop ini untuk membantu meringankan beban teman-teman mahasiswa KIPK Universitas 11 Maret. Oke, keren sekali, luar biasa. Jadi Komadiksi ini proker-prokernya selain fokus ke internal, fokus juga ke eksternal dan juga ingin membantu dan merangkul teman-teman penerima beasiswa KIPK. Begitu ya, Rama ya? Bener banget, Omo. Oke, luar biasa sekali. Kemudian tadi kalau aku nggak salah dengar ada juga proker bernama Eskoma. Apa itu, Ram? Proker Eskoma itu? Oke, sepertinya teman-teman mahasiswa baru ini sudah sering mendengarkan kata-kata Eskoma. Jadi, Eskoma adalah Sekolah Komadiksi. Ini merupakan proker kaderisasi yang dimiliki oleh Komadiksi. Ini ditujukan kepada mahasiswa KIPK UNS. Jadi, di Eskoma itu nanti kita akan membentuk karakter dan memberikan Mhm, ilmu-ilmu bagi mahasiswa KIPK yang mhm. harapannya akan menjadi pengurus Komadiksi nantinya. Jadi, jika teman-teman ikut Eskoma, teman-teman itu mendapatkan nilai plus untuk menjadi pengurus Komadiksi Smart nantinya, Umu. Oke Rama, aku pernah dengar suatu kutipan nih Ram, katanya kepengurusan yang baik itu ketika bisa melahirkan kepengurusan berikutnya yang jauh lebih baik. Ternyata di Komadiksi juga menerapkan hal tersebut ya Ram. Jadi mereka para pengurus Komadiksi sudah memikirkan tentang bagaimana generasi berikutnya yang akan meneruskan estafet kepengurusan. Begitu ya Rama ya? Benar banget, Omo. Luar biasa lewat, Eskoma ini, sekolah koma diksi gitu ya Ram ya. Dari bidang apa nih Ram Eskoma itu? Oke, kalau Eskoma sendiri itu dinaungi oleh bidang pengembangan sumber daya mahasiswa yang bergerak di kaderisasi dan juga berfokus di organisasi Komadiksi Smart seperti itu, Umu. Oke, luar biasa sekali ya Ram ya. Dari tadi tuh kita sudah membahas proker-proker yang output atau luarannya itu kebermanfaatan, kebermaknaan. Nah, sebenarnya di Komadiksi sendiri ada nggak sih Ram yang proker yang hanya seru-seruan, seneng-seneng, terus happy-happy sama teman-teman itu ada nggak Ram? Oke, jawabannya ada, Umu. Jadi di Mhm, Komadiksi sendiri itu kita tidak hanya mengurus proker-proker yang membuat kita pusing. Jadi kita juga ada senang-senangnya di Komadiksi. Itu banyak sekali proker mhm. senang-senangnya di Komadiksi. Salah satunya yaitu adalah upgrading, umum. Oke, upgrading berarti mengupgrade diri, mengupgrade skill, mengupgrade motivasi gitu ya Ram ya. Itu kegiatannya tuh ngapain aja Ram? Oke, untuk upgrading ini adalah proker yang ditujukan khusus untuk pengurus Komadiksi Smart di periode tersebut. Jadi tujuannya seperti namanya yaitu untuk mengupgrade soft skill pengurus Komadiksi yang Mhm, nantinya pasti akan berguna selama satu periode kepengurusan. Selain itu, upgrade soft skill proker ini sebagai fasilitas untuk mengakrabkan antar pengurus Komadiksi. Jadi selain mengupgrade soft mhm. skill, upgrading ini juga ditujukan untuk kegiatan pengakraban Oke. antar pengurus Komadiksi seperti itu, Mu. Oke, itu kegiatannya apakah di internal kampus atau kita pergi ke suatu tempat gitu Ram? Oke, jadi untuk tahun kemarin upgrading itu Mhm, dibagi menjadi dua, umum. Untuk yang pertama kita fokus untuk upgrade soft skill, itu nanti kita ada seminar-seminar seperti itu, kita ada materi itu mhm. dilakukan di dalam kampus. Dan yang kedua itu kita keluar kampus, kalau kemarin itu di Ngargoyoso. Jadi kegiatan itu nanti kegiatan seperti malam pengakraban. Jadi Oke. kita saling mengakrabkan antar pengurus Mhm. Komadiksi periode tersebut seperti itu. Ngargoyoso itu kalau nggak salah Tawangmangu ya Ram ya? Bener, Kargoyosa itu ya di lereng Gunung Lawu, jadi tempatnya sangat Oke.
asri dan juga sangat Sekalian enak healing sekali. berarti Benar, ya Ram ya. benar banget Oke. sekalian Ada healing. acara happy-happy-nya gitu ya Ram ya. Selain yang tadi udah kita bahas, apalagi nih yang unggul yang kalau denger Komadiksi tuh kita jadi pingin join karena itu Ram. Kira-kira apa nih? Oke, ini ada satu lagi nih Umu. Walaupun ini bukan termasuk proker, tapi Mhm. ini adalah salah satu unggulan dari mahasiswa Komadiksi. Itu adalah PPK Ormawa. PPK Ormawa ini adalah kegiatan yang Mhm. outputnya itu dapat ikut di dalam sebuah ajang perlombaan yaitu Abdidaya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mungkin lebih kenalnya itu PKM. Nah, ini istilahnya PKM untuk Ormawa. Jadi ini kayak PIMNAS gitu, Umu. Oh, oke. Tapi ini khusus untuk Ormawa. Alhamdulillah Mhm. di tahun kemarin kita bisa sampai tahap Abdidaya Ormawa, di mana itu Mhm. bisa untuk merekognisi SKS kita. Jadi teman-teman ketika mengikuti organisasi tidak hanya dapat capeknya saja. Jadi teman-teman juga Mhm. bisa berprestasi dan juga merekognisi SKS teman-teman gitu, Mo. Oke, luar biasa sekali. PPK Ormawa. Istilahnya PKM-nya untuk Ormawa gitu ya. Ram ya, keren banget Komadiksi bisa tembus sampai Abdidaya, luar biasa sekali. Baik Rama, ternyata banyak sekali ya proker-proker luar biasa dari Komadiksi. Semuanya bermanfaat dan keren abis. Bahkan ada yang berskala nasional. Mantap sekali. Harusnya teman-teman jadi semakin yakin dan gak ragu lagi untuk join Komadiksi. Oke Ram, sebelum kita akhiri podcast kali ini, boleh dong Rama kasih closing statement dulu buat teman-teman di luar sana. Oke, closing statementnya, teman-teman tidak usah ragu lagi untuk join Komadiksi karena seperti apa yang sudah kita obrolkan, itu Komadiksi merupakan salah satu ormawa yang sangat luar biasa bagus, di mana di dalamnya memiliki banyak sekali kegiatan yang kegiatannya itu bermanfaat untuk mahasiswa UNS dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi teman-teman juga bisa berprestasi lewat organisasi, teman-teman bisa juga berprestasi lewat Komadiksi karena di Komadiksi ini kita akan saling Mm-mm. support teman-teman. Jadi selain berorganisasi, teman-teman juga bisa berprestasi, bisa merekognisi SKS. Itu tidak banyak teman-teman Ormawa yang bisa untuk tembus PPK dan bisa merekognisi SKS. Jadi Mm-mm. teman-teman itu tidak hanya dapat capeknya saja, tapi teman-teman juga dapat ilmu, teman-teman juga dapat banyak sekali manfaat ketika teman-teman join Komadiksi Smart di periode 2024 nantinya, seperti itu, Om. Oke, terima kasih banyak Rama sudah menemani aku bincang-bincang, kita ngobrol bareng tentang apa aja sih dan ngapain aja ketika kita join di Komadiksi. Teman-teman, jangan ragu lagi. Ayo tentukan pilihan, ambil peluang dan kesempatan dengan join di Komadiksi Smart UNS. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan jika bukan kita, siapa lagi? Terima kasih teman-teman telah menemani aku berbincang-bincang dengan Rama di podcast Komadiksi, podcast seru yang bikin kangen di hati. Sampai jumpa di podcast Komadiksi berikutnya.